Pemerintah melalui KNEKS ini memang sudah menggariskan untuk mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah pada 4 fokus. Ya. Nah, keempat fokus tersebut dikembangkan secara bersamaan dan saling mendukung dan saling bersinergi dan saling terkait. Ya. Baik masalah industri halal, keuangan syariah, dana sosial Islam, dan juga masalah pengembangan usaha syariah. Untuk industri produk halal, ini kita menumbuhkan kawasan industri halal. Dan sekarang ini sudah ada di 3 tempat yang sudah pasti, itu di Sidoarjo, Jawa Timur, kemudian di Banten, Cikande, kemudian juga di Pulau Batam, di Kepulauan Riau, di Pulau Bintan. Nah, kemudian juga sentra IKM halal di beberapa industri, walaupun dia bukan KIH, tapi di situ ada IKM, industri kecil menengah halal. Nah, dan kemudian yang kita lakukan juga untuk mendukung produk halal ini, percepatan sertifikat halal, kemudian modernisasi rumah potong hewan halal, kodifikasi produk halal seperti yang saya ceritakan di atas, dan juga mengembangkan pariwisata ramah muslim dengan berbagai, nah ini nanti perlu dijelaskan bahwa pariwisata ramah muslim itu bukan mengubah wisatanya menjadi wisata syariah, tetapi layanannya di situ seperti restoran, seperti tempat ibadah, ya bahkan juga ada spa yang syariah dan sebagainya. Dengan terbangunnya sinergi dalam program ini, Indonesia diharapkan menjadi pusat produsen halal dunia. Itu sudah kita umumkan. Karena itu kita terus melakukan akselerasi mengenai produk halal ini. Dan termasuk juga produk fashionnya itu. Yang kedua mengenai masalah keuangan syariah. Ini untuk keuangan syariah ini pemerintah melakukan penataan perbankan, penataan juga non perbankan, dan juga industri keuangan yang sifatnya kecil. Nah, untuk perbankan ini, pertama Indonesia telah menyatukan 4 bank himbara, itu BNI Syariah, Mandiri Syariah, BRI Syariah, itu disatukan kemudian menjadi Bank Syariah Indonesia, BSI, yang sekarang sudah menjadi bank nomor 5 di Indonesia, dan sudah buka cabang di luar negeri, yaitu di Dubai. Ini untuk BSI. Kemudian juga pemerintah daerah juga melakukan upaya-upaya konversi pembangunan daerah menjadi perbankan dari konvensional menjadi bank umum syariah. Seperti misalnya di Riau, di Aceh, di NTB, ini sudah menjadi full ya syariah, bank syariah. Kemudian juga unit-unit syariah, hampir di semua daerah ada unit-unit syariah. Ini terus dikembangkan. Ya. Kemudian juga memperluas yang non bank, itu ada yang disebut pasar modal syariah, sekarang sudah berkembang pesat, ya berbagai lembaga-lembaga usaha di situ. Kemudian juga di industri keuangan non bank, IKNB, itu ada asuransi, ada pegadaian, ada modal ventura,
ada juga dana pensiun dan sebagainya. Ini di masalah non perbankan. Selain itu juga dikembangkan lembaga keuangan mikro. Ada lembaga mikro seperti koperasi syariah, Baitul Mal wa Tamwil, ini juga sebangsa koperasi juga. Kemudian ada bank wakaf mikro, dan semuanya itu terintegrasi sebagai bagian satu ekosistem daripada sistem keuangan syariah di Indonesia. Dan yang ketiga, yaitu fokus ketiga, itu dana sosial syariah. Ini kita sebut sebagai ZISWAF, zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Terutama soal zakat. Nah, zakat ini kan sebenarnya potensinya besar sekali. Lebih dari 300 triliun. Dan kemudian juga saat ini menurut laporan Basnas yang diterima oleh BAS dan LAS itu baru mencapai 22,4 triliun. Jadi kalau 22,4 triliun dibanding dengan 330 triliun baru seperberapanya. Nah, oleh karena itu kita melakukan percepatan peningkatan perolehan daripada zakat ini. Supaya pertama itu memperluas muzakinya, para pemberi zakat nih. Jadi jangan sampai kemudian orang yang sudah wajib zakat tidak berzakat. Karena itu kan merupakan kewajiban. Supaya makin banyak orang yang memenuhi kewajibannya. Dan kemudian juga zakatnya supaya zakatnya yang benar dari jumlah harta yang harus diberikan itu. Bukan sekedar memberikan, jadi nilainya. Jadi perluasan pemberi zakat, baik yang sifatnya perorangan maupun perusahaan. Perusahaan itu dalam Islam disebut sebagai bukan orang, tapi dianggap orang, syakhsiyah, i'tibariyah namanya itu. Oleh karena itu perusahaan maupun juga lembaga yang memang wajib zakat. Kemudian juga penataan pengelolaannya melalui transparansi sehingga orang menjadi tahu dan merasa zakat ini diberikan kepada yang berhak penyalurannya, nanti transparan. Kemudian juga transformasi pengelolaannya, ya. Ini juga zakat ini dilakukan berbagai upaya-upaya peningkatan kualitas. Yang kedua yang menjadi perhatian itu wakaf, potensinya juga besar, tapi apa yang bisa dipungut masih sedikit sekali. Oleh karena itu pemerintah mendorong transformasi pengelolaan wakaf. Dulu itu kan wakaf itu orang kepada masjid, pada madrasah, pada kuburan. Nah, kita perluas, ya, tidak hanya kepada itu, tetapi wakaf ini kepada juga masalah-masalah kepada investasi, yaitu melalui berbagai pengembangan seperti misalnya wakaf tidak hanya tanah, tapi juga wakaf uang. Wakaf tanah juga kemudian tidak hanya untuk kuburan, untuk masjid, untuk madrasah, tapi juga untuk dilakukan pemanfaatnya untuk usaha yang lebih produktif. Misalnya ditanami, dibuat menjadi toko, bisa juga menjadi semacam apartemen untuk disewakan dan sebagainya. Seperti juga banyak dilakukan di berbagai negara. Kemudian juga wakaf uang. Nah, wakaf uang ini kan lebih fleksibel. Itu bisa diinvestasikan melalui instrumen keuangan seperti yang ada di Kementerian Keuangan. Itu juga ada produk yang namanya cash wakaf link sukuk, CWLS namanya itu. Dan sekarang sudah mulai berkembang dan orang boleh berwakaf di situ dan diwakafkan misalnya untuk siapa hasilnya. Nah, wakafnya itu melalui cash wakaf, hasilnya
diberikan kepada lembaga yang dia mau sesuai dengan si permintaan wakif yang memberi wakaf itu. Bahkan pemerintah juga sudah mendorong gerakan yang kita sebut dengan Gerakan Nasional Wakaf Uang, GNWU. Dan itu sudah diluncurkan oleh Presiden Joko Widodo di Istana. Bahkan kita mendorong gerakan wakaf ini melakukan gerakan wakaf di daerah. Ya seperti Sumbar berwakaf, Riau berwakaf. Kita harapkan yang lain juga, Jabar berwakaf, Jateng berwakaf, Jatim. Itu sedang kita dorong untuk pengembangan masalah wakaf ini. Itu saya kira yang untuk masalah. Nah yang keempat itu pengembangan kegiatan usaha syariah. Ini paling menentukan. Sebab industri halal tidak mungkin terjadi tanpa pengusaha. Industri keuangan tanpa pengusaha juga tidak akan berjalan. Zakat dan wakaf juga tidak akan ada yang memberi kalau tidak ada pengusaha. Oleh karena itu kunci yang keempat ini justru kunci, yaitu pengembangan kegiatan usaha. Ada dua fokus yang kita kembangkan, yaitu menginkubasi ya pengusaha-pengusaha di daerah, menyemai, menumbuhkan supaya banyak pengusaha-pengusaha muslim yang bisa kita kembangkan bergerak di bidang usaha syariah. Kemudian juga memperbesar, menguatkan para pengusaha yang ada. Ini kita bentuk semacam melalui berbagai upaya, melalui pusat-pusat bisnis, bisnis center, mereka bisa berinteraksi, mereka bisa berdiskusi, kemudian kita bangun kemitraan-kemitraan dengan usaha besar yang saling menguntungkan, bukan seperti model bapak angkat, ya belas kasihan, tapi kemitraan. Kemitraan itu artinya saling mendukung. Kemudian kita linkkan kepada perbankan syariah, bank-bank syariah membiayai mereka, ya baik perorangan maupun juga yang ada di kawasan industri halal, dan perluasan pangsa pasar dan bimbingan manajemen, bukan saja di dalam negeri tapi juga di luar negeri. Bahkan diberikan semacam pembimbingan untuk bisa masuk ke pasar-pasar modern. Dan itu sudah ada juga komitmen-komitmen dari berbagai pasar modern untuk menampung produk-produk halal yang dibikin oleh masyarakat. Saya kira itu yang mungkin saya bisa sampaikan.